Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfina Alfalah, NIM 3518078 dari kelas Bimbingan Konseling dan Penyuluhan Karir A yang diampu oleh Bu dosen Pulisa Devi Arifia. Nah, di sini saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan karir seseorang. Sebelumnya, mari kita ketahui apa sih perkembangan karir itu. Perkembangan karir adalah suatu proses yang terikat secara emosional, artinya perkembangan ini ikut dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, kondisi ekonomi, kondisi geografis, status jenis kelamin, dan status kelompok sosial. Sehingga gabungan dari semua hal-hal tersebut dapat mempengaruhi nilai-nilai, sikap pandangan, dan segala harapan yang mempengaruhi terhadap peranannya dalam dunia kerja, serta kemungkinan atau kesempatan yang terbuka baginya untuk memegang jabatan tertentu. Bercirikan perubahan, ada dua macam perubahan, yaitu perubahan berlangsung dalam diri individu akibat pertumbuhan umur dan pengalaman. Yang kedua, mendatangkan berbagai perubahan dalam harapan, kesukaan, kemampuan, dan minat. Perubahan yang kedua yaitu perubahan yang terjadi di luar individu yang berupa perubahan dalam kesempatan konkret yang terbuka baginya sebagai akibat dari gelombang pergeseran dalam kondisi ekonomi dan jabatan-jabatan. Pengembangan karir dapat diartikan sebagai proses dan kegiatan dalam mempersiapkan seorang karyawan untuk menduduki jabatan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Pengembangan karir juga merupakan hal yang penting bagi seorang guru dan konselor, karena ini sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan juga peningkatan penghasilan. Hal ini dapat diartikan jika karir seorang guru atau konselor meningkat, maka tentu lembaga yang menaunginya akan mengakui kinerja dari guru atau konselor tersebut, sehingga hal ini juga akan mempengaruhi penghasilannya. Setelah mengetahui apa itu perkembangan karir, mari kita cari tahu faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan karir seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan karir berikut. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan karir diantaranya adalah faktor yang berasal dari individu atau internal. Faktor internal meliputi 1. Kemampuan intelijensi. Pada hakikatnya, tes intelijensi mempunyai kecenderungan untuk mengukur kemampuan pembawaan yang ada pada diri individu. Kemampuan intelijensi yang dimiliki oleh individu berperan sangat penting sebab kemampuan intelijensi yang dimiliki seseorang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam memasuki suatu jenjang pendidikan tertentu. Yang kedua, ada bakat. Bakat merupakan suatu kondisi atau kualitas yang dimiliki oleh individu yang dapat memungkinkan individu untuk berkembang pada masa yang akan datang. Bakat termasuk suatu potensi yang terpendam yang ada pada diri seseorang. Agar bakat memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu, harus disertai dengan minat, pengetahuan, latihan, dan dorongan. Yang ketiga, ada hobi atau kegemaran. Hobi ialah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan individu dikarenakan kegiatan tersebut merupakan kegemarannya atau menjadi sumber kesenangannya. Yang keempat, ada sikap. Sikap merupakan suatu kesiapan yang ada pada diri seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu. Sikap akan mendatangkan gejala internal yang berdimensi afeksi, misalnya berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap sesuatu objek, baik secara positif maupun negatif. Yang kelima, kepribadian dapat diartikan sebagai suatu organisasi yang dinamis dalam diri individu dari sistem-sistem psikofisik yang menentukan penyesuaian-penyesuaian yang unik terhadap lingkungannya. Ada faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu sejumlah hal atau faktor yang berada di luar diri individu yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung dengan diri seseorang. Berikut beberapa faktor eksternal, antara lain 1. Status sosial ekonomi keluarga. Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi status sosial ekonomi orang tua, diantaranya adalah tingkat pendidikan orang tua, penghasilan, status pekerjaan orang tua. Yang kedua, ada prestasi akademik siswa, merupakan suatu tingkatan pencapaian tertentu dalam kerja akademik terbukti pada hasil evaluasi belajar, hasil tes, nilai raport, dan hasil tes lainnya. Lingkungan yang bersifat potensial maupun rekayasa mempunyai hubungan yang positif terhadap sikap, perilaku, dan keseluruhan kehidupan orang di sekitarnya. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.